Ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan dan kita melakukan pembelajaran walaupun dalam melalui Zoom ya. Semoga dalam melaksanakan ibadah puasa kita tetap semangat ya, dan selalu jaga sehat. Karena memang cuaca belakangan ini sedikit ekstrem menurut Ibu. Kadang panas, kadang dingin, tapi belakangan ini cukup panas. Dan coba dibuka deh, kayak ngomong sama tembok gitu. Alhamdulillah Pak Muarif udah agak sehat ya, tetapi belum bisa belum bisa gabung ya, karena mungkin kondisi untuk menyehatkan diri juga. Dan share yang di Google Drive yang link yang diberikan Sally itu belum ada ya isinya, hanya novel ya. Dan siapa tadi tuh Ibu lihat? Diana ya. Maksud Ibu sebenarnya link itu kemarin kalau nggak salah ya, Jumat kemarin udah Ibu informasikan bahwa link itu khusus yang sudah yang sudah diperbaiki ya berdasarkan masukan. Jadi nggak usah pakai kuning lagi. Kalau kuning lagi rasanya juga kayaknya mungkin kemungkinan belum diperbaiki atau seperti apa. Dan juga formatnya udah seperti proposal aja. Seperti ini Ibu lihat, Ibu belum baca sih punya Nova. Ya seperti novel kan sudah ada covernya. Sebentar. Ini kan ya, ini sudah ada covernya. Oh iya, di tiap walaupun judulnya itu bab 2, tapi harapannya itu di bab satunya juga sudah dimasukin. Jadi udah posisi udah lengkap gitu. Jadi nggak buka lagi ke bab 1 baru ke 2 lagi gitu, nggak gitu. Tapi walaupun nanti misalnya judulnya bab 2 ya, tapi di dalamnya juga sudah ada bab 1, bab 2 seperti itu. Untuk kok ini Ibu agak ragu ya. Nomor 2 ini novel. Kutipan nomor 2 emang kayak seperti ini ya linknya. Novel belum ada ya? Iya Bu, hadir Bu. Kok linknya seperti ini ya? Pas disalin link begitu sih Bu, panjang banget gitu makanya bingung. Kan yang lain pada pendek gitu Bu. Humas sekolah. Humas itu jangan disingkat kali ya. Ini judulnya apa sih? Ini kan udah berdasarkan masukan dari Pak Muarif kemarin ya. Iya Bu. Emang langsung humas apa hubungan masyarakat sekolah memang humas? Atau gimana di teorinya? Apa namanya? Humas sekolah ada Bu, hubungan masyarakat sekolah juga ada Bu. Tapi Nah, yang mana? rata-rata humas sekolah sih lebih banyak ke humas sekolah. Oh, oke. Ini di rumah Ibu lagi ada perbaikan jadi agak berisik ya. Eh, Bentar Ibu dulu.
Ya, kalau memang demikian oke. Kemarin tuh kalau nggak salah kan berarti humas sekolah, humas pada awalnya. Nah ini kan udah jelas ya, ini untuk semuanya juga ya diperhatikan. Ini kan udah jelas ya, linknya ini kan dari Google Scholar. Cari langsung ke peran dan strategi humas ini di jurnalnya. Jadi linknya itu tidak panjang seperti ini. Kalau ini kan terlihat kamu tuh jadi ngambilnya dari Google Scholar, kemudian Google Scholar juga nanti mengacu kepada nih Garuda Kemendikbud. Nah, kemudian baru dia ke jurnalnya langsung aja. Langsung ke linknya langsung di jurnal Ilmiah Widya ini. Dan ini juga 2013 ya, udah tua banget ya. Iya, Bu. Terus, nah ini seperti ini kan nih bagus nih, e-library, readbook ini berarti ini ya, apa e-book ya? Iya, Bu. Nah kalau ini berarti http://teknoteknok.com, ini apa? Itu website, Bu. Soalnya kalau nyari di buku itu agak susah, Bu. Kadang harus beli buku cetak tapi belum tahu bukunya yang mana. Jadi ketemunya itu, Bu. Tapi ini kan, ini websitenya terpercaya atau bagaimana nih? Apa hanya sebatas WordPress apa blog gitu? Kurang tahu sih, Bu. Kayaknya blog dah, Bu. Nah kalau blog berarti nggak bisa, apalagi di bab 2. Nggak bisa, harus diganti tuh. Terus, nah ini kan nih udah jelas ya, hubungan masyarakat atau dikenal dengan humas nih seharusnya di atas, dijelaskan dulu, baru mengacu kepada apa tuh? Kepada humas sekolah. Nih hubungan masyarakat bla bla bla. Nah pada awalnya humas pada awalnya berkembang, baru di bawahnya. Nah sehingga ke bawahnya itu terus humas gitu. Kalau kayak gini kan jadi apa ya? Jadi udah hubungan masyarakat, terus kemudian humas kayak gitu ya. Jadi nggak konsisten. Nah, kemudian kalau kamu menjelaskan PR lagi atau humas, nah PR ini apa benar artinya ini humas? Kata siapa? Oh ini Rosadi Ruslan ya. Artinya Iya, Bu. gini loh, jadi runtut gitu loh. Misalnya kan ini humas. Kita paham humas itu hubungan masyarakat, tetapi kan ini dalam tulisan ya. Jadi hubungan masyarakat, kemudian masih tadi hubungan masyarakat dikenal sebagai humas, mana sih tadi itu? Di mana tuh? Nah kemudian nanti barulah humas juga disebut sebagai PR oleh Rusadi. Nah kemudian terus bawahnya baru kamu mau mengucapkan humas nggak masalah, ya. Jadi runtut. Nah ini nih. Ini seharusnya di atas. Nah, baru tuh peran humas benar. Ciri humas. Ini, oke. Nah, kalau misalnya kayak begini, jangan, jangan begini, sebaiknya ini, ini kan kecil, sedikit-sedikit ya. Udah aja ya, Iya, Bu. itu dalam satu paragraf aja. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Ini kan cuma sedikit, jadi ke samping itu loh, jangan ke bawah. Semua subjek, sedangkan warga merupakan tujuan. Oke, 11 Abdul. Ini pasti kamu nggak pakai Mendeley ya? Pakai, Bu, itu. Masa? Iya, Bu, begitu. Pak, kan jadi kan Eh, atasnya udah ada tuh, Bu. Pas pakai Mendeley lagi jadi begitu, Bu. oh gitu. Iya, Bu. Soalnya untuk memudahkan nanti ke jurnal.
Soalnya kalau dari awal kalian ini nggak pakai mendele, nanti kalau pas ke jurnal nanti dimendelekan lagi. Jadi dari sekarang harus dirancang pakai mendelenya. Jadi nanti ke depannya lebih mudah. Selain kepala humas harus terdapat 4. Ini menurut siapa? Terdapat 4 peran humas. Di antaranya sebagai penghubung. Ini kata siapa? Itu dari bukunya, Bu. Ya siapa? Juhji, Hah? Juhji namanya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu mohon maaf, Audina mau minta ACC. Oh, dah. Makasih Perasaan Ibu. Iya, sama-sama. Perasaannya kemarin Ibu udah kasih Ibu saran deh. Jadi dijelaskan dulu di sini menurut Audina, menurut Audina. Menurut siapa tadi? Juhji, Apa? Bu. Yuji. Juhji. Menurut Yuji terdapat 4 peran humas, diantaranya sebagai penghaba dan sebagai. Menurut siapa terdapat 4 peran humas, diantaranya adalah sebagai penghubung, koma, ini yang sebagai ini dibuang, dan publikator. Nah, baru ini dijelasin. Oh, penjelasan ini berarti kan dari si Yuji gitu. Dan oke. Tidak juga benar-benar nggak pernah humas yang dikemukakan oleh dozer bahwa humas dalam oke. Jadi 8:30. Terus ini apa nih? Fasilitator. Ini masih penjelasan Yuji tadi ya? Bukan. Selanjutnya, Rosadi juga menjelaskan secara ini 4 peran humas. Iya. Setelah menjelaskan bahwa humas harus melakukan fungsinya. Dengan demikian humas dapat mengutip pendapatnya. Menunjukkan bahwa 24. Ini jurnal semua ya, sumbernya ya? Jurnal Iya, Bu. dan buku ya? Macam-macam citra. Ini kenapa warnanya seperti ini? Ini kamu kutip langsung ya? Kelihatan novel. Ini kamu apa namanya? Apa sih namanya? Kamu entah kamu dapat dari mana nih Sudarwati ini? Kamu copy dan kamu masukkan ke sini itu kelihatan. Ini yang lainnya sama ya. Jangan seperti itu. Ini kalau kena Turnitin udah berapa persen ini? Ini kelihatan tuh, dia sekarang apa ya? Sekarang itu kita ngutip itu akan kedetek dia. Kalau ngutip itu harus lihat sumbernya, kita baca, kita paraphrase, apa sih paraphrase ya? Gitu. Kalau misalnya langsung ceplok-ceplok itu kayak ceplok telur, nanti kedetek nanti. Ketika ya kalau skripsi mungkin enggak ditunitinkan. Oh iya, Ibu ingatkan, kalau kita nanti tujuannya ada jurnal, nanti jangan coba-coba Anda itu mengecek skripsi Anda terlebih dahulu. Biarlah nanti yang ngecek itu adalah pihak jurnal. Ya, kalau nanti tinggi nanti. Walaupun misalnya di jurnal itu pakai Turnitin, kita pakai Turnitin, tetap itu kedetek.
Kedeteknya nanti misalnya kamu pas cek ditunitin di UIN misalnya 10%, misal ya. Terus misalnya dicek lagi oleh pihak jurnal, bisa menjadi 20, bisa menjadi 20, 25, 30. Kan maksimal untuk jurnal itu kan paling 15. Ya jangan coba-coba cek dan jangan coba-coba copas, pasti ketahuan. Nah, ini kamu nih harus diperhatikan ini Noval nih. Kamu nih copas ini. Citra sekolah agama. Nah, ini sama nih ya. Ke samping aja. A, B, C. Nah, kalau misalnya cuma satu paragraf, biar cakep ya. Nggak usah Pak, kalau cuma hanya satu paragraf, nggak usah pakai, apa sih namanya, nggak usah pakai paragraf gitu loh. Udah di, apa tuh, di sampingnya, apa, lurus ya. Lurus aja. Sejajar ya Bu, sejajar main di atas. Sejajar, ya benar. Sejajar. Ini juga sama tuh, sejajar aja. Berdasarkan faktor pembentukan citra tersebut. Hasil penelitian relevan. Apa kemarin ya? Nama, tahun, judul. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode. Ya. Cuman satu. Belum dimasukin lagi Bu. Kemarin ini kan itu revisiannya hampir semua di materi humas dan itu ketemunya rata-rata humas umum Bu. Jadi jarang yang humas sekolah. Jadi nyari terus Bu yang masih apa yang berkaitan tentang humas sekolah. Oh, oke. Bisa juga dari mungkin disertasi, tesis nggak apa-apa. Bisa dari skripsi satu aja. Misalnya saking sulitnya gitu. Iya. Jadi hanya baru itu ya, baru novel doang, yang lain belum ya? Ya hari ini mungkin ada yang mau share. Sally, mungkin? Iya, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Tadi judulnya apa ya, Sally? Lupa. Judul aku pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap efektivitas pembelajaran di 98 Tangsel. Saya ceritakan. Iya, Bu. Ini langsung bab 2 aja ya, Bu. Iya. Yang di bab 2 ini pertama
di subbab pertama itu kan mengenai efektivitas pembelajaran di variabel Y-nya. Kemudian saya subbabkan yang pertama mengenai efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran. Kemudian Sally di sini menjelaskan mengenai pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian setelah pembelajaran di atas, Sally mengenai apa itu efektivitas. Kemudian Sebentar, Ibu stop dulu. Ntar Ibu lupa. Oh, ke bawah. boleh. Oh. Nah, ini kalau misalnya kayak tadi hampir sama sih. Kalau misalnya dia masih menguraikan ya kayak gini kan, berasal dari itu di atas. Oh, berarti kalau misalnya yang berasal dari efektivitas dulu atau pembelajaran dulu, Bu? Coba atasnya kamu apa? Pembelajaran dulu. Kan efektivitas pembelajaran ya, efektivitas. Emang kamu mau nguraikan satu-satu begini atau langsung efektivitas pembelajaran? Tadinya kan pengen kayak gini ya, Bu, mau satu-satu gitu, baru ke bawahnya efektivitas pembelajaran. Kalau kayak gitu bisa nggak, Bu? Atau Iya, emang lebih baik. Runtut lebih jadinya, ngalir. jadi efektivitas, kemudian pembelajaran, kemudian efektivitas pembelajaran, seperti itu ya, Bu? Iya. Tapi kalau misalnya ada, kan yang tahu kan nggak Anda ya. Kalau misalnya ada konsep-konsep tentang efektivitas pembelajaran secara utuh, ya nggak usah dipertelin. Tapi Bu, yang mengenai efektivitas pembelajarannya itu pengertiannya cuma yang setahu Sally sih hanya sedikit saja. Jadi Sally diruntut gitu Bu jadinya. Ini sebentar, itu yang atas kata siapa? Ini kan Rahmawati, yang atas siapa? Atas, Ini ya, itu siapa? yang ini ya Bu. Terus, itu nama orang itu harus besar itu haknya. Oh iya. Iyalah, nama Sally kecil. Iya. Nanti, aduh kok nama saya jadi kecil gitu ya, gitu kan ya. Ya, Bu. Menurut Husna ini menyatakan bahwa efektivitas menjadi poin penting. Nah kan gitu. Kalau menurut Ibu, kalau mau dipertelin, misalnya mau Ya. dipertelin ya, Hah? kan yang tahunya kan Anda nih ya sebenarnya. Kalau mau dipertelin, udah aja dulu efektivitas, terus efektivitas itu apa, pembelajaran apa, terus kemudian dijeramu. Tapi kalau lebih baiknya lagi, ya kalau mau lebih baiknya lagi, itu nggak usah dipertelin, tetapi langsung efektivitas efektivitas pembelajaran menurut A, B, C, D. Ini kamu berarti kan cuma berapa? 2 ya? Berarti Iya, Bu. kurang 1 ya? Kan soalnya, aduh tinggal 10 menit lagi. Soalnya kan yang menjadi landasan kan ini kan efektivitas belajar sama sarana prasarana kan? Iya. Nah, berarti efektivitas pembelajarannya itu setidaknya seharusnya, sebaiknya ada 5 ya. 5 siapa yang menyatakan tentang efektivitas. Misalnya Sally, Noval, Hana, 2-3 tuh. Siapa lagi? Oh, Kalau ini kan cuma berdua ya. ya. Husna ini sama Rahmawati. Rahmawati kan. Terus ke bawahnya coba. Nah, kan menjadi Nah, berdasarkan udah di atas dapat disimpulkan. Gitu. Jadi Berarti dari harus 5 ya, Bu? Hah? Harus 5 atau? Ya lebih baik kan 5 daripada 2. Oh, iya. Iya, Bu. Daripada 2. Kan yang akan jadi landaskan dia. Siapa mengucapkan apa. Terus si A, si B, si C, si D, si E. Nah, berarti berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas pembelajaran merupakan, nah gitu kan? Iya, iya. Baik, Ya. Bu. Iya.
Ya bisa jadi jurnal, bisa jadi buku. Misalnya dosen kita ada nggak sih yang nulis tentang aktivitas belajar? Sally kemarin sih belum melihat ada apa namanya mengenai dosen kita mengenai mengutip efektivitas pembelajaran itu. Belum ya. Mungkin Pak Budin. Belum lihat lagi sih Bu. Cari lagi. Ya. Dulu yang biasanya sih dulu yang ngajar efektivitas siapa? Yang ngajarin pembelajaran. Diajar oleh siapa mata kuliahnya? Ada kan mata kuliah pembelajaran? Ada nggak? Halo Seli. Kayaknya nggak ada deh Bu. Ya udah. Iya. Ya lanjut. Terus sebab kedua mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Di sini Sally Sally sebutkan beberapa faktor menurut Fatmawati. Itu F-nya besar ya. Iya Bu. Menurut Fatmawati, kemudian di sini dijelasin sudah menurut Fatmawati sampai sampai faktor media. Bentar, Terus itu Sally gede semua tuh kenapa tuh? yang mana Ibu? Atas. Itu kan des nih loh. Kan Dari des apa? Sally lihat dari ininya, dari yang sumbernya seperti ini Bu, gede semua. Yakin. Kamu lihat sumbernya dari mana? Jangan-jangan hasil kutipan orang. Coba, itu siapa yang menyatakan begitu? Objek dari mana itu? Dari bentar Bu, saya lupa. Nah, itulah kelemahan objek. Kalau misalnya pakai objek, koma judulnya apa? Jadi kan nggak ingat. Iya, lupa Sally Bu, lupa nyantumin juga. Dan Ibu yakin itu salah. Walaupun Ibu belum baca ya. Iya. Ya. Yang ininya ya Bu, yang apa? Yang dengan ini ya Bu. Ya iyalah, itu kan ibaratnya apa? Kan des kan udah jelas tuh. Apa iya gitu tulisannya. Ya. Nanti Sally iniin lagi deh. Kalau misalnya dia itu kan faktor materi. Kalau cuma satu kalimat seperti itu, satu baris lagi, udah jadiin satu aja dengan D-nya. Faktor materi itu berupa materi yang berkaitan dengan minat dan perhatian siswa dan belajar. Kan enak tuh bahasanya. Gitu. Coba perbaiki coba. Ya mungkin ya. Harus baca ininya, harus baca kan gitu kan, faktor materi berkaitan dengan minat dan perhatian siswa dan belajar kan gitu. Oh iya. Juga gitu. Cuma satu begitu ya jadiin satu aja. Jadi nggak mesti juga harus di bawah, itu mah apa ya, untuk nambah halaman doang. Iya. Dan ada pun jangan, dan itu nggak bisa di depan, bahasa apa sih namanya, kalimat apa saya lupa tuh, nggak bisa. Ada pun aja, bukan dan itu nggak bisa di depan. Apa sih kata bantu ya? Apa kata apa ya? Nggak ngerti Ibu. Iya. Itu dan tuh nggak bisa. Kemudian di sini saya kutip lagi.
Ya nggak ada tuh sumbernya. Iya, lupa lagi. Tadi masukin sumbernya juga ya? Ya iya, kan udah jelas faktor-faktor. Nanti kalau mati ini gabung lagi ya. Iya, Bu. Nah, kemudian di sini mengenai faktor juga ada beda lagi. Sampai Itu juga siapa tuh? Oh, apa di atas? masih ini Bu, masih satu gabungan Itu sama di yang antara atas. faktor itu, di antara faktor yang mempengaruhi, itu kata yang di atas juga. Iya, yang Ceplok-duplok dari ya. sini. Iya, Faktor, oh sebentar, atas. Apa tuh? Atas lagi. Faktor-faktor tersebut, diam up, adalah sebagai faktor luar dan faktor luar eksternal. Oh, maksudnya ini ada luar dan dalam. iya Bu. Jadi masih yang di bawah itu masih gabungan sama yang atas. Yang atas apa? Dalam. Di luar. Yang atas lagi. Up, faktor input. Duh. Ini nggak tahu kata siapa sih ya. Terus ke bawah. Nah, kalau kayak gini, ini aja. Adapun uraian faktor tersebut ada sebagai berikut. Faktor-faktor gitu. Uraian terhadap faktor-faktor luar dan dalam dijelaskan di apa gimana bahasanya? Maksudnya di sini juga harus masuk. Kamu kan akan menjelaskan luar dan dalam kan? Iya. Jadi ini harus masuk dan kemudian ke bawah. Terus ke bawah. Oh, paham. Gimana ya? Di antara faktor-faktor belajar adalah ini faktor dalam ini. Jadi maksud Ibu biar supaya nggak putus gini ya Bu? Iya. Kalau kayak gini kan nanti ini yang bawah siapa yang nyatakan kan gitu. Dijelasin dulu faktor-faktor siapa tuh? Siapa menyatakan siapa? Siapa yang menyatakan bahwa terdapat faktor dalam dan luar. Nah, nanti gitu faktor dalam, faktor luar. Faktor luar yang dimaksud dengan faktor luar bla 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 bla. B, faktor dalam. Nah, faktor dalam apa aja? 1, 2, 3 gitu. Jadi nyambung. Kalau kayak gini kan terputus. Paham ya? Iya Bu. Biar Ya, supaya coba. nggak putus dan nyambung ya Bu. Biar nggak terputus. Kalau kayak gini kan seakan-akan terputus gitu kan ya. Jadi siapa misalnya Sally menyatakan, misalnya Sally menyatakan bahwa terdapat ada terdapat faktor luar dan dalam apa tuh? Terus dijelasin di bawah. Ya luar bla 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 bla. Jelasin dah, baru B. Tadi apa ya? Dalam luar. Dalam misalnya seperti itu ya. Iya Bu. Kualitas pembelajaran enggak ini ya enggak ada apa sih enggak seperti yang tadi ya sehingga dapat disimpulkan bahwa enggak gitu ya. Belum Bu. Oh gitu. Berarti di bawahnya juga harus ada kesimpulannya juga ya? Biasanya sih Ibu lihat skripsi kayak gitu ya. Oh, harus ada kesimpulannya. Iya Bu.
Terus lanjut ya Bu ya. Ya, Ini langsung indikator efektivitas pembelajaran. Saling di sini mengenai jelasin dulu rencana RPP, kemudian efektivitasnya, kemudian menurut Rahmawati R-nya kecil. ya P-nya juga seperti kecil. Aduh. Terus, ya Bu. Kemudian ini kan menurut Pertiwi ya, di coba sini coba saya ke dijelaskan. atas dulu, ke atas. Judulnya apa sih tadi? Indikator Indikator. efektivitas. RPP, efektivitas. Kenapa RPP dijelaskan terlebih dahulu? Ini masih nyambung sama yang satu referensi sih Bu. Enggak, kamu gimana ya? Seandainya kamu membaca kayak gini ya, tulisan orang, kamu nyambung nggak? Cek atas dulu dikit. Kamu kan bahas tentang efektivitas pembelajaran, tiba-tiba rencana pembelajaran. Apa hubungannya? Terus di bawahnya di paragraf kedua, baru kamu efektivitas pembelajaran dapat diamati gitu. Nyambung nggak sih? Sally? Oh iya, nggak nyambung ya Bu. Kan seharusnya di sini kan nggak usah dijelasin lagi ya. Yang menurut pendapat Rahmawati yang pembelajaran efektif dan efisien, karena kan udah di atas juga ya Bu. Ya. Mendingan langsung menurut Pertiwi 7 indikator bla 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 gitu ya Bu. Ya enggak juga. Gimana ibunya teh? Coba ke atas deh, ke atas. Aduh, berisik lagi. Kan di atas. Ini kan Sally kan akan menguraikan, menjelaskan tentang indikator efektivitas pembelajaran, ya kan? Nah, di bawahnya pada paragraf pertama itu langsung rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. RPP sehingga guru mempunyai perlakuan yang tepat dan jelas sesuai dengan tujuan. Nyambung nggak kira-kira dengan apa yang akan saya uraikan tentang indikator ini? Sementara di paragraf kedua langsung efektivitas pembelajaran dapat diamati. Nah, kayak gitu nyambung nggak tuh? Pada paragraf pertama itu tentang RPP. Menurut Sally. Dan yang lainnya deh. Nah, kurang nyambung juga ya? Ya, Sally yang tahu. Iya. Apa hubungannya RPP dengan efektivitas pembelajaran? Apa hubungannya? Iya Bu, kurang nyambung juga sih Bu. Saya ingin tahu gimana itu. Apakah kan di bawahnya adalah guru juga diharapkan dapat menggunakan waktu agar pembelajaran menjadi lebih efisien sehingga dapat disebut dengan pembelajaran efektif. Oh, berarti kalimatnya mungkin suatu misalnya ya di ini lagi ya, kalau Ibu pas baca bawahnya, suatu pembelajaran, dalam mengefektifkan pembelajaran dibutuhkan rencana, dibutuhkan RPP sehingga guru mempunyai bla 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 bla, gitu kali ya, baru nyambung tuh ke efektif pembelajaran. Tapi kalau misal kamu langsung RPP, lihat judulnya aja efektivitas pembelajaran, orang nggak, ini kok nggak nyambung gitu. Tapi kalau misalnya kamu ramu lagi itu baris keberapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Guru juga di mana tuh sih? Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan direncanakan sehingga siswa bla 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 gitu kan?
Jadi Iya. jangan langsung RPP kali, dijelasin dulu kalau mau apa kalimat paragraf pertama ini dipertahankan. Sehingga nyambung di bawah. Oh iya. Kan ada tuh berapa sih yang terakhir tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang 8 tuh kan? Kamu tulis di situ efisien sehingga dapat disebut sebagai pembelajaran yang efektif. Itu kan maksudnya untuk nyambung ke bawah. Iya. Nah, berarti diramu aja dulu bahasanya. Pembelajaran menjadi efektif, misal ya. Misal, pembelajaran menjadi efektif butuhkan RPP untuk merancang guru dalam memberikan pembelajaran secara tepat, jelas, sesuai tujuan saat mengajar dalam kelas. Kan enak tuh. Efektif bulan-bulannya baru nyambung. Paham nggak sih maksud Ibu? Iya. Iya, Bu. Ya, Jadi nggak langsung RPP gitu ya, Bu. Jadi dari sini dulu, dari aktivitas pembelajaran, baru nyambung-nyambung ke RPP, baru nyambung-nyambung ke bawahnya sini. iya, sehingga disebut sebagai pembelajaran yang efektif. Dah, titik. Nah, baru nyambung ke efektif pembelajaran. Yep. Nah, kalau kayak gitu nyambung. Baik, Bu. Ya, Iya. terus ke bawah. Nah, itu berarti sumbernya harus ada itu. Sumbernya siapa tuh, Rohmawati? Mana nggak ada sumbernya? Ada nggak tuh? Yang atas, Sally. Ini Iya, mana Rohmawati berpendapat mana itunya? Kutipannya mana? masih nyambung sama yang ini, sama yang indikator. Sebentar, Ibu. Oh, ini Bu, yang Rahmawati yang masih nyambung sama yang atas. Bu, maaf, yang tadi yang Rahmawati kan ada tuh yang di atas. Sally masukin di sini. Berarti siapa yang menyatakan siapa? Dibaca lagi ya. Iya, Bu. Udah Lupa ke Sally bawah. masukin. Kemudian yang menurut yang 7 indikator menurut Ke atas dulu, ke atas. Menurut Pertiwi ada 7 indikator. 7 tuh T-nya kecil aja. Oh, nggak gede, Bu. Gini. Ya enggak lah, lucu banget sih. Nama orang Iya. kecil. Yang nggak penting besar, gimana sih? Iya, Bu. Di bawahnya juga ada setelah kesimpulan ya, titik Bu. itu seharusnya besar. Kamu ini harus belajar ke FK lagi nih. Ya setelah titik kan besar, gimana sih? Belajar nulis lagi deh. Iya, Bu. Ke bawah. Langsung ke ini. Nah ini benar. Menurut itu juga tuh titik M-nya kecil, ya Allah. 17. Coba ke bawah. Apa, ke atas, taruh, ke atas. Itu kan menurut Permendiknas, sarana adalah 17. Kamu bilang dari Permendiknas, tapi kok dari Muhammad Soleh? Hah? Oh, ini yang menurut Permendiknas itu saya dikutip dari yang ini, dari yang Muhammad Soleh. Ya langsung aja dari Permendiknasnya. Oh,
nggak dari yang referensi lain gitu ya, Bu? Ya enggak Yang lah, kamu kan ini kan berdasarkan Permendiknas kan? ah. Ya iyalah, berarti Oh. langsung. Oh, iya. Iya. Oke, Bu. Dah ke bawah. Dalam menyelenggarakan itu juga, aduh, Fatmawati itu, gimana nih Syari ini? Salah satu syarat belajar adalah bahwa belajar memerlukan, saya emang harus pakai kutipan begitu ya? Kutip, nggak mesti kan ya? Yang mana, Bu? Menurut Fatmawati, bla 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 adalah terus ada kutipan. Oh, ini ya. Nggak mesti lah. Iya, Bu. Cek ke bawah. Hasbullah. Dua Fatmawati sumbernya mana ini? Coba pengen tahu. Ini langsung ke 26. 20. Lah si Fatmawatinya mana kutipannya? Coba lihat ke bawah tuh. 20. 20 Ini. Fatmawati. Hasbullahnya mana? Oh iya, Mana salah, Bu. Hasbullahnya? Saya masukin. Fatmawatinya ada, Hasbullahnya kagak ada gimana? Dicari dulu, itu belum pulang kali itu. Iya, Bu. Terus Salah ininya. Permendiknas Referensi. juga nggak ada. Iya. PP juga nggak ada. Kalau ngutip tuh harus cantumin. Udah ke bawah. Ini PP-nya juga nggak kelihatan. 21. Coba ke bawah. 21 terus ke bawah. Benar tuh yang 21. Ke atas lagi. Oh, nggak nyebut nama ya, ya sudahlah. Terus ke bawah. Asal bener aja. Langsung Ya ke apa tujuan, ke Bu. atas, coba ke atas. Ke atas lagi. Mana sih itu? Op. Ke atas lagi. Aduh, mana sih? Udah op. Ke bawah. Terus ke bawah terus. Kok tujuan manajemen sarana prasarana sebagai beda lagi kan? Emang kamu mau membahas tentang tujuan manajemen sarana prasarana? Seharusnya kalau mungkin ya, mungkin sarana prasarana merupakan bagian dari manajemen apa gitu, bisa. Kamu judulnya tujuan sarana prasarana, tapi kamu di bawahnya nulisnya menjelaskannya tujuan manajemen sarana prasarana. Menurut Ibu sih beda ya? Iya nggak? Iya, Bu. Kecuali kalau misalnya sarana prasarana dalam pendidikan merupakan bagian dalam manajemen apa, kan hasil bacaannya apa? Kan kamu yang baca tuh. Harus seperti Oh itu iya. kalau kamu mau nulis tentang manajemennya. Oh iya, Bu. Jangan langsung tujuan manajemen sarana prasarana, nggak nyambung sama yang kamu tulis tujuan sarana prasarana doang. Ya, bawah. Iya, Bu. Paham nggak? Iya. Oke, Langsung yang ini. ke tujuan ya. Ya kan kamu kan tujuan sarana prasarana, tapi kamu menguraikannya tujuan manajemen sarana. Nyambung nggak sih? Enggak.
Nah, Langsung tapi kalau seharusnya tujuan sarana prasarananya bukan ke manajemenannya gitu ya, Bu. boleh, Kalau mau kalau mau boleh menulis manajemen, cuman kamu harus baca Ah. lagi. Sarana prasarana ini Iya. merupakan bagian manajemen apa? iya. Apakah manajemen pendidikan atau apa sih, kan Ibu nggak tahu. Hasil bacanya seperti apa kamu tuh? Ya, terus. Ini Slameto benar tuh, nama Slameto. Sally, benar nggak tuh Iya. Slameto? Tulisannya benar, Slameto begitu. Seharusnya Fatmawati, Bu. Nah, berarti kamu Ini aku bohong di sini gimana sih? Iya, aku salah. Seharusnya kan Fatmawati. Orang Ibu juga nggak paham. Tapi kan kelihatan aja gitu, agak aneh gitu loh. Iya. Aduh. Udah terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Standar sarana. Terus. Nah, kalau bicara standar berarti harus ada standarnya. Ada nggak standar menurut aturan? Oh, enggak aku cantum, Bu. Langsung ke standar Apa. SMA-nya. Ya kamu kan bicara tentang standar sarana prasarana sekolah. Berarti harusnya ada. Oh, Apakah dari PP atau apa gitu, atau apa ya? Kalau misalnya arsip dari Perka. Nah, kalau misalnya ini dari apa? oh. Apa manajemen berbasis sekolah mungkin? Kan gitu, seharusnya ada. Jadi nggak sekedar ini, harus ada dasarnya kalau bicara standar. Iya, Bu. Kalau misalnya perpustakaan, misalnya dasarnya standarnya dari Perpustakaan Nasional. Nah, kalau ini apa? Dari mana? Ya, Iya, Bu. udah ke bawah. Sama ini, ke bawah terus. Harus jelas standarnya. Iya. Hasil relevan, ke Iya, bawah, Bu. ke bawah. Terus, tujuh belas, 18, 19. Oke. Ibu Bawah. mau nanya, kalau kerangka berpikir itu gimana sih, Bu, maksudnya? Ini aku masih asal-asalan tahu, Bu, kerangka berpikir. Kalau nggak begitu aluran dari nanti untuk menyelesaikan skripsi ini misalnya kan berarti apa tadi sarana prasarana dan efektif pembelajaran. Nah, berarti nanti apa yang langkah apa yang Anda akan lakukan untuk menyelesaikan ini? Misalnya apa sih ini? Terbitnya misalnya dimulai dari efektif ya, dilihat dari pembelajarannya, kemudian apakah mempengaruhi tidak sarana prasarana itu terhadap efektif pembelajaran seperti itu. Jadi alur berpikir gitu loh. Oh, tapi Ibu itu harus dari X-nya dulu atau Y-nya dulu, Bu? Y-nya dulu, Y-nya itu kan efektif ya? Iya. Oh, Iya, berarti Y-nya dulu, Bu. iya. Y-nya dulu baru ke X. X ya. Baik, Bu. Udah ke bawah. Pakai tabel ya. Apanya, Bu, yang pakai tabel? tabel. Jadi lebih mudah kalau kata-kata seperti ini apa ya bisa aja sih, cuman lebih baik pakai tabel juga. Tabel misalnya efektivitas tabelnya terus pakai tanda panah
sarana, terus apa lagi tuh. Oh, kayak bagan gitu ya, Bu? Iya, kayak bagan ya. Benar, kayak bagan. Oh, iya. Ya, jadi jelas kalau ada bagannya. Kalau ini kan Iya, Bu. udah, Bu. ya. Ya, cukup ya Sally. Bu. Ya di close. Ya. Ya ini mohon maaf ya, ini agak terburu-buru. Mungkin kalau Jumat depan kan berarti kita lebaran ya? Nggak masuk ya? Apa masih masuk? Lebaran, Bu. Lebaran Bu. kali ya? Libur. Berarti nanti habis lebaran ya? Tetapi ini dalam seminggu ini Ibu berharap Anda ini mengerjakan ya. Nanti video ini Ibu akan share jadi untuk jadi bahan pembelajaran. Sebetulnya kayak gini juga bisa loh dijadiin kajian pembelajaran Zoom. Efektivitas pembelajaran kualitas pembelajaran melalui Zoom ya, misalnya kayak gitu ya, bisa juga. Belum ada ya? Belum ada yang neliti kayak gitu. KMP. Ya mohon maaf untuk hari ini dicukupkan karena yaitu tadi Ibu harus ke kampus 1, kampus berapa sih itu? 3 KFK karena ada acara ya. Terima kasih banyak bagi yang hadir, dan sebelum kita tutup kita maafkan ya. Coba dibuka itunya videonya. Ya, mohon maaf lahir batin, dan Ibu berharap Anda tetap sehat, semangat, sehingga nanti pas ujian sempro Anda berhasil dengan baik. Nah, sebaik-baiknya sempro yang akan Anda lakukan adalah tergantung dari semangat Anda untuk menulis, mencari dan menulis lagi. Mencari di sini adalah menelusur informasi-informasi baik itu dari buku, jurnal, tesis, disertasi yang sesuai dengan tema Anda, ya. Nah, dosen itu hanya mengarahkan, waktunya juga terbatas, tetapi karena ini nanti produknya adalah untuk Anda sendiri, maka coba dari sekarang lebih semangat lagi, ya lebih semangat lagi, girohnya betul-betul ditumpahin kepada penulisan ini, sehingga nanti insya Allah Anda bisa selesai tepat waktu. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih banyak.